Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Berjumpa kembali di dalam siaran Renungan Pagi, Renungan bagi Jiwa pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, sehingga kami bisa kembali bangun dari tidur kami. Di sepanjang malam Engkau memelihara dan menjagai kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kembali kami hendak mendengar firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Kami buka hati mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita percaya ada berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan membuka hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga suara bisa terdengar dengan jelas. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua. Ini adalah yang menjadi landasan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, dan tema kita pada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan kunci keberhasilan. Penyertaan Tuhan kunci keberhasilan. Kita baca Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, penyertaan Tuhan tentu dibutuhkan oleh setiap kita. Amin. Kita pasti membutuhkan penyertaan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak memerlukan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa membayangkan jika kita berjalan, kita hidup di dalam satu sikap tanpa penyertaan Tuhan. Itu adalah satu keadaan yang sangat mengerikan, karena itu akan membawa kita ke dalam berbagai-bagai persoalan yang akan kita hadapi. Nah, Yusuf adalah contoh orang yang mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Ya, pada zaman ketika Yusuf hidup, saudara, masa itu terjadi yang namanya sistem perbudakan. Ya, jadi Yusuf itu mengalami satu keadaan di mana dia dijual kepada Potifar untuk dijadikan budak oleh saudara-saudaranya. Dan dalam bayangan kita tentu seorang budak adalah seorang yang tidak memiliki hak, ya. Hidupnya, yang berhak atas hidupnya adalah orang yang menjadi tuan atasnya, yang membeli dirinya. Bisa dipastikan nasib buruk akan menimpa hidup seorang budak jika dia jatuh ke tangan seorang tuan yang jahat misalkan. Ya. Karena itu tentu saja si tuan yang membeli budak itu akan bisa saja berlaku semena-mena di dalam kehidupannya. Nah, Yusuf pun demikian. Harus melewati masa-masa sulit karena statusnya sebagai budak. Tidak mudah, saudara. Saya percaya tidak mudah. Ya, dari rumah ayahnya dia begitu sangat disayang, dia sangat dimanja begitu ya, seorang yang begitu dikasihi oleh ayahnya. Tetapi kemudian itu semua sirna dan hari itu dia menjadi seorang budak di rumah Potifar. Ya. Tetapi semua yang terjadi atas diri Yusuf bukanlah malapetaka. Bahkan sebaliknya, Tuhan membuat hal yang dialami oleh Yusuf ini membawa dia di dalam satu keadaan bahkan berhasil dikatakan. Ya, di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 4 di sana dikatakan, setelah dilihat oleh
tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Nah, perhatikan saudara, ada penyertaan Tuhan yang dilihat oleh tuan daripada Yusuf yang menjadikan dia budak ini, saudara. Ya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Bahkan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kuasa Yusuf. Satu keadaan yang 180 derajat, saudara. Berbalik, ya, bagaimana keadaan Yusuf tadinya seorang budak, kemudian oleh penyertaan Tuhan, ya, Yusuf dibuat berhasil, apapun yang dia lakukan berhasil, sehingga itu beroleh kasih dari tuannya, sehingga tuannya memberi dia tanggung jawab yang lebih besar. Nah, perhatikan baik, penyertaan Tuhan ini mengakibatkan satu keadaan dalam diri seseorang, ya, yang mengalami penyertaan Tuhan itu akan mengalami satu perubahan hidup. Tidak hanya di dalam sikap perilakunya, tetapi juga di dalam keberhasilan bicara soal masa depan, saudara. Nah, penyertaan Tuhan atas diri Yusuf ini benar-benar nyata. Ya, sama seperti janji Tuhan terhadap Yakub ayahnya. Ya, janji Tuhan kepada Yakub ayahnya di dalam Kejadian pasal 28 ayat 15, di mana di sana dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau, kepada Yakub Allah berkata, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ketika Allah berjanji di dalam penyertanya, maka dia menepati, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan janji-janjinya. Dia akan menepati setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita harus mendengar baik firman Tuhan bahwa kunci keberhasilan, kalau kita mau berhasil dalam apapun dalam kehidupan kita, kita harus memastikan hidup kita disertai oleh Tuhan. Amin, saudara. Hidup yang disertai oleh Tuhan pastilah hidup yang berhasil. Nah, kalau kita berpikir keadaan yang dialami oleh Yusuf ini tentu saja tidak serta-merta ketika janji Tuhan kepada Yakub ayahnya dan juga kepada Yusuf ini kemudian melepaskan Yusuf dari persoalan-persoalan. Tidak, saudara. Tantangan persoalan tentu banyak sekali yang dialami oleh Yusuf. Ya, Yusuf harus terlebih dahulu mengalami proses-proses peremukan yang begitu luar biasa. Ya, tekanan demi tekanan. Ibarat tanah liat di tangan seorang penjunan, dia dibentuk sedemikian rupa. Ya, dia mengalami proses Tuhan yang tidak mudah, masalah demi masalah. Ya, rasanya kalau melihat kehidupan Yusuf, kalau kita membaca kisahnya, sepertinya satu keadaan yang begitu luar biasa, bertubi-tubi dia alami. Seolah-olah masalah tidak ada ujungnya. Tetapi saat itulah justru Yusuf dibentuk karakternya, saudara. Saat dia berada di rumah Potifar, kualitas iman Yusuf benar-benar diuji. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan seorang yang bernama istri Potifar ini, saudara. Istri Potifar yang dipakai oleh iblis untuk mengincar dan mencoba menjatuhkan iman Yusuf. Ya, saat itu Yusuf benar-benar mungkin kalau bisa dikatakan dia mundur kena, saudara. Bagaimana mungkin istri tuannya, di satu pihak istri tuannya adalah majikannya, tetapi di sisi lain dia juga adalah seorang budak. Dan satu tuntutan yang begitu luar biasa dari sang istri tuan agar melayani, memenuhi apa yang menjadi keinginan dia, ya, untuk menemani dia layaknya seorang suami. Ya, konsekuensi yang begitu sangat besar jika saja Yusuf jatuh di dalam keinginan dagingnya. Tetapi kita perhatikan baik, Yusuf adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Yusuf adalah pribadi yang disertai Tuhan.
Jika saja seandainya dia menuruti nafsu bejat istri Potifar, tuannya itu, tentu saja dia tidak akan mengalami keberhasilan seperti apa kemudian dikisahkan dalam hidupnya. Tetapi keteguhan iman Yusuflah yang membawa dia keluar dari ujian berat ini, saudara. Ya, jadi bukan mudah, saudara. Di dalam penggiringan Yusuf, di dalam dia mencoba mengandalkan Tuhan, ya, dia sama sekali tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau mencemarkan tubuhnya dengan hal-hal yang najis, saudara. Padahal kalau kita berpikir pada saat itu Yusuf usia yang masih muda. Ya, gejolak jiwa yang begitu bergelora tentu saja. Artinya untuk jatuh di dalam godaan sang istri Tuhan, bisa saja dia bisa menurutinya. Namun ketegasan Yusuf untuk tidak berlaku cela di hadapan Tuhan, itu hal yang begitu luar biasa sehingga dia menolak tawaran daripada istri Potifar. Ketika istri Potifar berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, Yusuf justru meninggalkan, ya. Dia menunjukkan bahwa dia lebih memilih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Walaupun itu adalah istri sang tuan. Mungkin bisa saja dia mengatakan supaya saya dapat dipromosikan oleh tuanku, aku dekati istrinya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Ya, Yusuf tidak melakukan itu. Dia tidak takut. Dia tidak takut kepada manusia. Dia tidak takut kepada khawatir kepada apakah ada konsekuensi hukum. Walaupun nanti setelah itu konsekuensinya dia harus masuk dalam penjara, saudara. Ya. Matius pasal 10 ayat 28 berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ini Yesus berkata, saudara. Lalu dia berkata, takutlah terutama kepada Dia. Dia itu adalah Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudara, inilah yang melandaskan rasa takut Yusuf, ya, ketika dia memahami bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mempertahankan hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Kita mungkin harus menghadapi fitnah, menghadapi banyak hal yang mungkin menuntut kita membela diri, tetapi kita justru sebaliknya membela diri, tetapi kita datang berserah kepada Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang demikian sebenarnya ada banyak hal yang mungkin kita bisa berontak dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi, tetapi justru kita tidak melakukannya, justru kita datang kepada Tuhan. Maka kita akan dikatakan adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada penyertaan Tuhan, mau diproses oleh Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 73 ayatnya yang 13 dan 14 demikian. Sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara-saudari, ketika kita memberontak di dalam kehidupan kita, dalam kondisi-kondisi tertentu, sesungguhnya ketika kita memiliki alasan-alasan untuk memberontak, seolah-olah kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur ini. Sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih, sia-sia aku menjaga kekudusan, ya. Sia-sia membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun yang aku alami adalah aku kena tulah, aku kena hukum setiap pagi. Kita tidak boleh mengeluh seperti ini, saudara. Ya, kita tidak boleh mengeluh. Sepatah kata pun di dalam mulut Yusuf tidak ada keluhan. Dia tidak protes kepada Tuhan atas apa yang dia alami bertubi-tubi dalam hidupnya. Dia difitnah terakhir bahkan sampai harus masuk penjara. Pagi hari ini dengar baik firman Tuhan. Ketika kita tidak mengeluh, tetapi kita percaya kepada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam pasal yang ke-34, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 dikatakan, mata Tuhan
tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara-saudara yang saya kasih, pada pagi hari ini tetaplah setia di dalam penyertaan Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, tetap hidup di dalam rencana-rencananya, hidup di dalam jalan-jalannya, setia taat, maka mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara dan saya. Dia sedang melihat, dia sedang memperhatikan, dia sedang mengawasi, dia sedang menyelidiki setiap kita. Dan ketika kita datang kepadanya, meminta tolong, memohon dengan belas kasihannya agar dinyatakan dalam hidup kita, maka dia mendengarkan teriak kita minta tolong. Amin, saudara. Mungkin hari-hari ini kita mengalami keadaan-keadaan seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Namun percayalah, selama kita berada di dalam penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kegagalan. Justru sebaliknya, keberhasilan demi keberhasilan apapun yang kita buat, Tuhan pasti buat berhasil, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, penyertaan Tuhan kunci keberhasilan. Ya, memang betul ada harga yang harus kita bayar untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ada keadaan-keadaan yang harus kita pikul. Namun percayalah, penyertaan Tuhan adalah kunci daripada keberhasilan. Ya, jangan pernah meninggalkan penyertaan Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sanggup menepati janji-janjinya. Dia Allah yang limpah dengan kasih, rahmat, hikmatnya melimpah, akan menolong dan memampukan kita. Amin, saudara. Pada pagi hari doa saya, biarlah kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya terus memampukan kita menjalani sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan, hidup kami akan gagal. Hidup kami akan jauh dari keberhasilan. Pada pagi hari ini, biarlah melalui firman-Mu, kembali kami diteguhkan. Belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak pernah mengeluh, tetapi dia mau terus taati prosesnya Tuhan. Dalam perjalanan penyertaan Tuhan, itu bukan berarti melepaskan kami dari masalah, persoalan, rintangan, tantangan. Namun ketika Engkau yang menyertai kami, maka apapun yang kami hadapi, kami akan dikuatkan untuk melewati semuanya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, semua kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya sepanjang hari ini kita terus mengandalkan Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.